Pernah dengar negara Kongo? Tapi perlu ditegaskan ya, negara Kongo di Afrika itu ada dua. Satu bernama Republik Kongo dan satunya bernama Republik Demokratik Kongo. Kita tidak bahas keduanya, tapi kita fokus bahas yang kedua, Demokratik Republik Kongo. Sebagai salah satu negara terkaya di Afrika, Kongo menyimpan sejumlah hal menarik untuk diketahui. Salah satunya merupakan tempat paling berbahaya di dunia. Setidaknya ada dua hal. Satu bagi kaum wanita dan yang kedua Kita bagi tidak pesawat bisa terbang. bahas keduanya, melainkan fokus kepada yang kedua. Pemerintah Republik Ya, Republik Kongo Demokratik. atau disingkat RDK merupakan negara Afrika bagian tengah seluas 2.345 km persegi atau merupakan negara terbesar kedua setelah Aljazair. Secara geografis, wilayahnya berbatasan dengan Sudan Selatan dan Republik Afrika Tengah di utara, Tanzania, Uganda, Rwanda, dan Burundi di timur, Angola dan Zambia di selatan, serta Republik Kongo di sebelah barat. Terkait bagaimana negara ini berdiri, bermula sejak berdirinya Kekaisaran Kongo di tahun 1200-an. Nah, kerajaan tersebut itu berpusat di Angola Utara modern dan Kongo bagian barat. Pada tahun 1942, bangsa Eropa pertama tiba di Kongo di bawah pimpinan Diogo Cao tahun 1942. Mereka tak langsung menjajah, namun menjalin Mereka tak hubungan langsung dagang dengan Kaisar menjajah, Kongo. namun Tapi menjalin semua itu hubungan berubah dagang dengan setelah Raja Kongo. kedatangan Belanda, Tapi Inggris, berubah dan tatkala Prancis yang bangsa mata kemudian biru terlibat lain dengan datang beberapa seperti perdagangan komoditas termasuk perbudakan. Sekitar tahun 1870-an, Raja Belgia Leopold II mendirikan perusahaan swasta dan mengambil alih wilayah tersebut. Pada tahun 1985, Belgia mendirikan koloni bernama Kongo Free State atau Negara Merdeka Kongo, namun dipimpin langsung oleh Raja Belgia. Setelah perjuangan yang panjang, Kongo memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960. Dulunya bernama Zaire. ada Pernah tidak di antara dengar kalian nama yang pernah dengar Zaire? nama Zaire? Nah, begini nih memang benderanya. Mungkin tak banyak yang tahu kalau dahulunya RDK dikenal sebagai negara Zaire. Ya, nama tersebut bertahan selama sekitar 26 tahun sejak dideklarasikan oleh Presiden Mobutu Sese Seko yang berkuasa setelah melalui peristiwa kudeta. Yang berkuasa setelah melalui proses peristiwa kudeta. Sejak 27 Oktober 1971 sampai 17 Mei 1997, nama Zaire digunakan sebagai nama resmi negara yang saat ini kita kenal dengan Republik Demokratik Kongo. Peter Forbath dalam bukunya The River Congo, The Discovery, Exploration, and Exploitation of the World's Most Dramatic River mencatat nama Zaire berasal Nama dari Zaire berasal dari bahasa Portugis Nama Zaire. itu diadaptasi dari bahasa Kongo Zaire atau Nzadi yang berarti sungai yang menelan semua sungai. Pemerintahan. Setelah selama 3 tahun sejak 2003 sampai 2006, negara ini berada dalam dua konstitusi. Namun kini berada di bawah konstitusi rezim ketiga. Konstitusi tersebut diambil melalui referendum tahun 2005 dan diundangkan oleh Presiden Joseph Kabila pada Februari tahun 2006. Menetapkan Republik Semi Presidensial sebagai model bernegara yang menjadi model terdesentralisasi. bernegara yang terdesentralisasi melalui kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif, serta distribusi hak prerogatif antara pemerintah pusat dan provinsi. Nah, kekuasaan eksekutif terbagi antara kepala negara dan perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dari partai atau koalisi terbanyak di parlemen. Setelah itu, presiden bertugas menunjuk anggota pemerintah atau menteri-menteri atas usulan perdana menteri. Dalam koordinasinya, perdana menteri dan presiden itu bertanggung jawab atas kuasa eksekutif. Namun, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah bertanggung jawab kepada Majelis Rendah atau Majelis Nasional. Saat ini, Presiden RDK dijabat oleh Felix Tshisekedi yang terpilih sejak Januari 2019, sementara Perdana Menterinya Sylvestre Ilunga. Salah satu tempat paling berbahaya. Kayaknya belum banyak yang tahu nih. Kalau RDK itu menyandang status sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia.
Kalau kita cek data di BBC, negara ini berbahaya bagi lalu lintas pesawat. Sejak tahun 2010 nih, RDK itu masuk 10 daftar negara dengan angka kecelakaan pesawat tertinggi termasuk kematian penumpang. Dari data Aviation Safety Network sebagai lembaga pemantau dan pengumpul informasi tentang keselamatan penerbangan, Kongo berada di posisi ke-6 di bawah Indonesia yang berada di posisi ke-5. Dengan kata lain, Kongo menjadi negara terbanyak dalam kecelakaan pesawat di tanah Afrika sejak 1945. Daniel Kwasi Adjekum, akademisi dari University of North Dakota, menyebut tingginya kecelakaan pesawat di RDK berkaitan dengan beberapa faktor seperti Tingginya wilayah tingkat yang luas, kecelakaan di sulitnya Kongo medan, berkaitan hingga dengan sejumlah regulasi faktor yang seperti wilayah lemah. negara yang Yang luas, terbaru sulitnya nih, medan, kecelakaan hingga pesawat di regulasi yang Kongo lemah. itu terjadi Terbaru, awal kecelakaan November pesawat di Kongo 2019 terjadi awal lalu, November di mana pesawat 2019 menabrak lalu, rumah-rumah di mana kota pesawat Goma. menabrak rumah-rumah di kota Goma. 27 Sedikitnya 27 orang tewas dalam kejadian. Memiliki sungai terdalam di dunia. Fakta ini menjadi menarik karena tergolong baru secara kan sebelum-sebelumnya yang kita sebut sebagai sungai terdalam adanya di wilayah Amazon. Hal tersebut seperti yang dikutip oleh laman LifeShine dalam artikelnya The Congo River Basin, Home of Deepest River in the World. Temuan tersebut disampaikan oleh Melanie Thiafny, seorang peneliti dan kurator Departemen Ichthyology American Museum of Natural History pada Januari 2020. Nah, berdasarkan laporannya, sungai di Kongo merupakan sungai terdalam di dunia dengan kedalamannya sekitar 720 kaki atau 220 meter, yang dimana terdapat beberapa bagian terlalu dalam bahkan untuk ditembusi cahaya sekalipun. Menurut A Global University Force, sungai tersebut panjang, melengkung dengan cekungan melintang membentang 9 negara di Afrika Tengah Barat. Kendati demikian, sungai ini menyediakan makanan, air, obat-obatan, dan transportasi untuk sekitar 75 juta orang di lingkungan sekitarnya. Negara pemerkosa. Seperti yang sedikit disinggung di awal opening, selain berbahaya bagi lalu lintas pesawat terbang, Kongo menyandang status yang tak kalah ngeri. Ya, negara dengan populasi 84,8 juta jiwa ini disebut oleh Tempo salah satunya sebagai surganya bagi para pemerkosa nomor wahid di dunia. Margot Wallström, salah satu pejabat tinggi di PBB, menyebut Kongo sebagai ibu kota pemerkosa di dunia. Bagaimana tidak, kekerasan pada kaum Hawa di sana menjadi pandangan rutin setiap harinya. Berdasarkan laporan PBB tahun 2010 mencatat jumlah perempuan Kongo yang menjadi korban kekerasan seksual mencapai 1.244 orang, dan dalam 14 tahun terakhir setidaknya tercatat 200.000 kasus pemerkosaan di negara tersebut. Alhasil sampai wanita Kongo harus didampingi tentara bila harus keluar rumah atau ke pasar. Sangat kaya tapi diperebutkan. Meski digambarkan sebagai benua miskin, faktanya benua Afrika kaya akan sumber daya alam bahkan yang jarang ada di Eropa. Misalnya Botswana, Sierra Leone terkenal akan berliannya, nikel dan uranium melimpah di Burundi, aluminium dan gas di Guyana dan Mozambik, hingga gunung emas di Burkina Faso dan Ghana. Di antara sederet negara-negara di Afrika yang dikaruniai kekayaan alam, Kongo ini adalah salah satunya. Bahkan, kalau dihitung, potensinya bisa membuat Kongo menjadi negara terkaya di dunia. Selain diberkahi kesuburan dengan hadirnya sungai, tanah Kongo ini juga mengandung banyak kekayaan bernilai mahal seperti emas, koltan, uranium, berlian, kobalt, hingga minyak bumi. Namun, sayang, kekayaan tersebut tidak sebanding dengan kesejahteraan rakyatnya. Ya, bagaimana tidak, alih-alih hidup bahagia, berbagai mineral berharga ini malah mendatangkan penderitaan yang panjang dari kolonialisme hingga perang saudara. Berita-berita yang muncul di negara ini seringkali memperlihatkan wajah perang sipil antara pemerintah dan kelompok bersenjata, kediktatoran, hingga kudeta dan korupsi. Ya, itulah sejumlah fakta yang terjadi di Kongo. Dan see you next time.